Pemirsa, mundurnya timnas Indonesia dari AFF mendapat tanggapan dari Presiden AFF. Presiden AFF menyayangkan keputusan tersebut karena Indonesia salah satu. Oke guys, jadi kita akan melihat kebenaran dari berita ini ya. Apakah benar Indonesia akan mundur dari Piala AFF? Kita akan lihat, kita akan saksikan pembahasannya. Nggak usah lama-lama, kita lihat dulu pembahasannya guys. Thẻ vàng dành cho huấn luyện viên trưởng của Hàn Quốc, ông Shin Tae-jong. Mặt thời điểm này đang giãn ra. Terus-terusan dipermainkan AFF yang dipenuhi mafia bola, timnas Indonesia dan pemerintah hari ini langsung ambil keputusan tepat, yakni keluar dari AFF dan memilih bergabung ke federasi ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika saudara berkenan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru dari kami. Baiklah, kita ke pembahasannya. Pemerintah nampaknya sudah hilang kesabaran dengan turnamen yang diselenggarakan AFF. Bahkan di level senior, meskipun hanya beranggotakan 12 negara, timnas Indonesia yang merupakan negara besar belum pernah merasakan. Oke guys, jadi jangan lupa nanti teman-teman kasih komentar di bawah. Setuju nggak kalau Indonesia keluar dari AFF? Ya, nanti jangan lupa ditulis di kolom komentar. Gelar juara di turnamen yang namanya Piala AFF ini. Hal tersebut disebabkan timnas Indonesia selalu mendapat kecurangan yang masif di setiap laga yang dilakoninya. Apalagi yang menjadi lawan timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang kami singkat Thai Vie. Timnas Indonesia selalu dirugikan oleh wasit. Bila berkaca ke belakang, timnas Indonesia sukses melangkah ke final Piala AFF sebanyak 6 kali. Yakni di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Meski sudah 6 kali lolos ke final, timnas Indonesia masih belum pernah menyandang status raja sepak bola Asia Tenggara karena Indonesia selalu dicurangi di laga final. Pemerintah sendiri merasa heran kenapa dari 12 negara peserta hanya timnas Indonesia yang selalu dicurangi wasit. Mengapa tidak Malaysia, Thailand, dan Vietnam? Coba kalian semua berpikir apakah itu semua karena ulah kesalahan wasit atau AFF ini sarangnya para mafia bola? Bukan hanya di level senior, timnas Indonesia kelompok umur juga tak luput dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan wasit. Terbaru di pergelaran Piala AFF U23 2023, timnas Indonesia setidaknya sudah 2 kali dicurangi wasit. Tepatnya saat Indonesia bersua Malaysia dan Timur Leste di babak penyisihan grup B Piala AFF U23. Melihat kenyataan itu, masyarakat dan pemerintah pun geram dan menuntut ke PSSI agar keluar dari AFF dan bergabung ke EAFF. EAFF sendiri sudah memberi sinyal baik dan mengajak Indonesia untuk bergabung dengan mereka. Para pengamat sepak bola se-Asia Tenggara sepakat ini alternatif ya. Ada federasi lain yang bisa dicoba untuk diikuti oleh Indonesia selain AFF. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dalam kurung AFF akan rugi besar jika timnas Indonesia pilih mundur dan gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur dalam kurung EAFF. Mereka menilai Indonesia mempunyai ratusan juta orang yang sangat mencintai sepak bola. Fanatisme itu juga yang mengangkat gaung turnamen garapan AFF mulai dari Piala AFF U16, U19, U23 hingga senior. Karena itu para pengamat sangat menyayangkan jika PSSI benar meninggalkan AFF. Bahkan pakar sepak bola asal Vietnam, Quang Tung menyebut AFF akan bangkrut jika ditinggalkan timnas Indonesia. Kalau Indonesia benar-benar pergi, pasti rugi AFF, ia akan bangkrut. Indonesia anggota aktif, negara berpenduduk ratusan juta orang, dan sangat mencintai sepak bola. Jika Indonesia mundur dari AFF merupakan kerugian bagi masyarakat luas, ucap Quang Tung mengutip dari Soha. Lantas bagaimana tanggapan kalian guys? Mungkinkah AFF akan bangkrut jika ditinggalkan Indonesia? Ya ini sebenarnya karena nggak terlepas dari seringnya terjadi pertandingan ketika Indonesia bertanding di Piala AFF. Seperti tadi malam itu benar-benar kelihatan sekali mencolok ya guys. Ketidakberimbangan wasit pertandingan itu. Indonesia sudah luar biasa bermainnya sangat-sangat
penuh energi, tapi banyak keputusan-keputusan wasit itu yang sepertinya sangat-sangat tidak menguntungkan buat Indonesia, dan itu kelihatan sekali dong, kelihatan sekali. Dan itu Vietnam sendiri itu bermain sangat-sangat keras, sangat-sangat kasar kan. Kelihatan sekali banyak pelanggaran-pelanggaran di sana yang itu tidak diberikan hukuman oleh wasit di pertandingan itu. Oke, coba kalian kasih komentar di kolom komentar, apakah wasit di pertandingan itu wajar ataukah tidak berpihak kepada Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.